Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Joy Utama dari JJS. Jadi aku baru aja tengok sebuah video di TikTok. Ini menarik ya, karena video ini dari official akunnya Zenit Saint Petersburg ya, dimana di situ ada video yang sudah ratusan ribu orang tengok. Itu ada Cywar untuk Johor Darul Takzim ya. Videonya itu isinya Snoop Dogg yang sedang pakai jersey JDT. Kemudian ada lagu hitsnya Snoop Dogg, dan di situ ada screenshotan ataupun jadwal dari perlawanan preseason ya antara JDT melawan Zenit yang kalau tak silap di situ tuh tanggalnya 6 Februari 2023 ya. Kita tahu juga bahwa schedule ataupun jadwal pramusim JDT musim ini cukup mentereng ya, karena lawan-lawannya dari klub Eropa dan salah satu yang punya nama besar adalah Zenit Saint Petersburg. Nah, kita tengok nanti seperti apa ya. Ini menarik, kenapa ya? Karena bagaimana klub bola sepak dari Asia Tenggara, yaitu dari Malaysia, mendapatkan perhatian ya, perhatian khusus dari klub besar Eropa, khususnya dari Zenit ya, Saint Petersburg. Ini menunjukkan bahwa value JDT ya itu berbeda ya dari klub-klub yang lain, dan memang sudah punya ya value-nya seperti sebegitunya, sehingga Zenit pun sampai membuat postingan itu di TikTok, dan itu mendapatkan komentar yang sangat positif bahkan dari orang Indonesia ya, yang akhirnya juga mau nggak mau membandingkan dengan sepak bola Indonesia ya, klub-klub yang ada dan kondisinya segala macam ya. Itu menarik, dan tentu saja itu sebuah prestasi menurut aku terkait JDT ya, karena di apa ya, ibaratnya di aware ataupun di ya pokoknya dihargai lah di sebegitunya oleh klub Zenit itu sendiri. Nah, itu menarik ya, sekali lagi untuk bagaimana JDT itu menjual atau brandingnya itu sudah sampai keluar sana. Nah, tentu saja kalau kita ngomongin soal JDT tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh TMJ ya. TMJ dengan visinya, dengan eksekusinya itu semua bisa sejauh ini. Dengan apa yang TMJ lakukan untuk musim ini, dengan mendatangkan 3 player impor baru ya, ditambah satu kiper yang cukup mumpuni, ada satu juga player untuk player tempatan yang akan dinaturalisasi. Tentu apa yang diinginkan TMJ untuk musim ini itu bukan sembarangan ya. Walaupun TMJ sempat cakap bahwa musim 2022 mustahil ya untuk diulang kembali, tapi dengan skuad yang ada bukan tidak mungkin itu boleh terjadi lagi, teman-teman. Ya, boleh terjadi lagi ya, walaupun mungkin di yang lain-lainnya agak sukar ya, karena untuk yang Liga Perdana kan sudah tak ada gitu, dan yang lain gitu. Jadi ya mungkin memang benar mustahil karena itu, tapi mendekati itu boleh jadi apa yang disiapkan dengan skuad yang sangat mendalam itu bukan tidak mungkin terulang lagi. Nah, dan klub-klub Malaysia pun sudah mulai aware ya terkait ya, intinya tidak gengsi lah untuk belajar dengan TMJ ya, karena yang sudah disampaikan juga misalnya dari Menporanya Malaysia ya istilahnya, itu juga memberikan apa ya, statement lah, Menteri Belia dan Sukan yaitu Hannah Yeoh, bahwa intinya dia belajar dari yang terbaik. Yang dimaksud adalah TMJ ya. Selepas beliau ini kan juga akhirnya beli untuk penutup padang di Stadium Nasional Bukit Jalil ya. Kemudian karena memang ada rencana renov padangnya ya, itu sih sudah jauh-jauh hari sebelum itu. TMJ juga memberikan tawaran untuk Stadium Sultan Ibrahim menjadi home-nya Malaysia ketika sedang diperbaiki Stadion Nasional Bukit Jalilnya. Sebelumnya lagi ada Raja Muda Selangor juga berkunjung ke JDT. Kemudian dari PDRM juga berkunjung. Dan yang menarik tentu saja adalah kunjungan dari Kedah ya.
Nah, ini sekalian aku baca artikelnya dari semuanya bola.com. Kita tahu hubungan antara Kedah dan JDT musim lepas itu menurut aku ya, apalagi di media sosial cukup panas ya. Karena TMJ dengan Bapak Sanusi itu sering ada sewor-sewor. Nah, nampaknya berbeda ya. Kalau tak silap sekarang kepemilikannya baru dan Kedah pun boleh menjadi salah satu mungkin bersama Selangor yang serius lah untuk mencoba mencabar JDT musim ini. Kedah mungkin lebih baik ya daripada musim lepas, karena musim lepas prestasi Kedah sangat buruk ya dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kalau Selangor kita tahu itu hampir sebagian besar pemainnya kemarin yang dipakai Kim Panggon di Piala AFF, tentu secara koordinasi dan chemistry udah baik ya, dan apakah itu boleh menjadi cabaran JDT musim depan ya kita tunggu nantinya seperti apa gitu, karena JDT juga melakukan upgrade yang cukup baik dan sangat mendalam. Oke, ini kaitannya dengan semuanya bola.com. Adakah pertemuan TMJ bersama pemilik Kedah bakal bawa sesuatu lebih besar buat penyokong sang Kenari? DYM mengejar Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ terima menghadap YBHG Tan Sri Dr. Daud Bakar, pemilik Kedah Darul Aman FC, dan Encik Kamal Idris bin Ali, Ketua Pegawai Eksekutif merangkap pengarah Kedah Darul Aman FC di Ibu Pejabat JDT pada hari ini tanggal 12/22/3 ya. Sesuatu menarik ingin diperkatakan mengenai tujuan pertemuan Dr. Daud bersama TMJ, mungkin mengenai masa depan bola sepak masing-masing. Memandangkan kini Kedah Darul Aman sudah pun diswastakan sepenuhnya. Oh gitu jadi ya. Ada kemungkinan Dr. Daud telah bertemu TMJ untuk mendapatkan lebih banyak pandangan mengenai persediaan prasarana klub dan cara lebih bijak untuk mengolah pasukan. DWM adalah seorang tokoh yang terbilang yang berjaya membina pasukan JDT sejak 2013. Alhamdulillah DWM Tunku Ismail banyak luangkan masa menceritakan pengalaman dalam membina dan menguruskan sebuah pasukan dari ground zero. Dari tanah rendah low ground ke tanah pertengahan middle ground, sekarang berada di tanah tinggi high ground, jelas dari Dr. Daud di Instagram. Umum diketahui cara pengurusan JDT kini antara paling terbaik di Asia Tenggara, yang tampil maju dalam masa sangat pantas dari segi fasiliti dan juga cara pimpinan dibawa oleh TMJ. Walaupun begitu, kemungkinan juga pertemuan ini lebih berkisarkan mengenai pengurusan klub, dan Dr. Daud dilihat seolah memberi bayangan sesuatu menarik mengenai pemain baru Kedah Darul Aman. Sebelum ini Dr. Daud seolah memberi bayangan, memberi bayangan kepada para penyokong sang Kenari tentang ada kemungkinan penyerang kebangsaan yaitu Syafiq Ahmad akan sertai pasukan tersebut musim 2023. Segalanya bermula apabila pertemuan antara Syafiq Ahmad bersama Dr. Daud yang ketika itu ditemani beberapa wakil Kedah Darul Aman di sebuah restoran, dan kabar angin mengenai penyertaan pemain itu bersama klub lamanya mulai bertebaran. Tambah meyakinkan, satu gambar membabitkan Dr. Daud bersama Syafiq di pusat latihan JDT juga sudah pun tular ketika ini di media sosial untuk menguatkan kabar angin pemain tersebut menyertai Kedah Darul Aman. Walaupun Syafiq dilaporkan masih bersama JDT, ianya bukan suatu masalah buat Kedah Darul Aman untuk menebus kontrak beliau, memandangkan mereka pernah melakukannya sebelum ini kepada Manuel Hidalgo dari Sri Pahang. Apapun, sehingga kini ianya masih lagi suatu spekulasi yang tidak mempunyai sebarang bukti kukuh akan menyertakan Syafiq bersama Kedah Darul Aman. Wow. Malah di pertemuan itu sebenarnya pertemuan itu ada hubungannya dengan Syafiq Ahmad. Tapi menarik ya, karena kan kita tahu sebelum ini musim lepas kan Syafiq Ahmad sempat dipinjamkan ke Kedah ya, tapi karena panas itu akhirnya ditarik kembali, yang akhirnya merugikan Kedah Darul Aman. Ya dengan tambahnya striker ya, tentu saja kesempatan Syafiq Ahmad mungkin makin menipis di JDT. Jadi menurut aku, kalau memang isu ini ada, kemungkinannya masih ada ya, dan boleh jadi ini bakal terjadi di sini. Mungkin dengan status Kedah yang baru untuk menebus kontrak pun, apabila memang Syafiq Ahmad masih memiliki kontrak di JDT, tak jadi soal. Nah ini menarik ya, kita tunggu nanti seperti apa. Dan nampaknya dengan kepemilikan baru Kedah ini hubungannya lebih cair ya antara
Petinggi Kedah Darul Aman dan juga Johor Darul Ta'zim. Ya, ini menarik untuk kita tengok ya untuk musim 2023. Nah, sebelum itu pun dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh JDT dalam pramusimnya di Dubai, itu juga patut kita ikuti dan menarik untuk kita simak karena akan ada pemain-pemain baru yang dilihat kemampuannya dan hasil-hasilnya karena lawannya pun bukan klub sembarangan. Mungkin itu dulu video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Ya semoga sekali lagi aku ada kesempatan untuk kalau ada waktu yang pas, keuangan mendukung untuk terbang ke Malaysia ya. Mungkin salah satu yang pengen aku kunjungi tentu sekitaran Johor yang tak jauh-jauh dari JDT ya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Siap-siap semuanya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.